Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Isi Saputra dengan NIM 122370045 dari kelas pengantar estimasi sumber daya RA. Di sini lagi-lagi seperti video valuasi tambang yang saya buat, saya akan menjelaskan terkait apa itu estimasi sumber daya secara singkat lah, secara yang saya ketahui. Itu meliputi definisi, tujuan dari estimasi sumber daya, manfaat dari estimasi sumber daya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari estimasi sumber daya itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke definisi dari estimasi sumber daya, yang dimana memiliki artian estimasi sumber daya itu adalah kegiatan untuk mengukur, menghitung, dan memperkirakan jumlah sumber daya yang diperlukan atau tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dalam melakukan atau memulai sebuah proyek di pertambangan. Kemudian sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, waktu, ataupun biaya yang dibutuhkan dari proyek pertambangan tersebut. Kemudian tujuan dari estimasi sumber daya ini sendiri adalah untuk yang pertama, itu perencanaan yang tepat. Estimasi sumber daya membantu dalam merencanakan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien bagi setiap perusahaan tambang nantinya. Yang kedua itu pengendalian biaya, yang nantinya estimasi sumber daya ini mencegah dari pemborosan dan mengendalikan pengeluaran dengan memprediksi kebutuhan dari setiap pertambangan itu, dari setiap proyek itu secara akurat. Yang ketiga itu mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Itu nanti dari estimasi sumber daya memberikan ataupun menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang strategis oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga itu manfaat estimasi sumber daya. Manfaat dari estimasi sumber daya itu ada banyak, di antara lain itu optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana memastikan setiap sumber daya itu digunakan secara optimal tanpa adanya pemborosan sumber daya di satu titik tertentu. Karena sumber daya yang seharusnya yang efektif itu dibagi secara efisien, dibagi secara merata. Yang kedua itu peningkatan efisiensi, seperti kata saya tadi, peningkatan efisiensi operasional dengan perencanaan yang matang itu dibagi secara merata di setiap sudut di titik proyek pertambangan. Yang ketiga itu penghematan biaya. Jadi estimasi sumber daya ini nantinya mengurangi biaya dengan menghindari kelebihan ataupun kekurangan sumber daya di bagian sisi-sisi proyek pertambangan. Yang keempat, kalau nggak salah itu kepuasan stakeholder lah. Itu nantinya estimasi sumber daya ini itulah hal yang memenuhi ekspektasi dari stakeholder dengan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Jadi stakeholder dibuat percaya atas dasar estimasi sumber daya ini. Kemudian untuk yang keempat itu pembahasan tentang faktor-faktor di dalam estimasi sumber daya, itu meliputi ketersediaan sumber daya, kualitas dari sumber daya itu sendiri. Yang ketiga teknologi dan peralatan. Yang keempat waktu dan durasi proyek. Yang kelima itu pengalaman dan kompetensi, yang seperti kita tahu pengalaman itu sangat penting dalam estimasi sumber daya. Karena kita nggak tahu ketika seorang pegawai tanpa pengalaman itu bisa tepat atau tidak dalam mengestimasi sumber daya yang ada di suatu lingkungan. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya lagi-lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengertian dari saya. Mohon maaf karena saya sedang dalam proses pembelajaran di sini. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.